Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Safaratun Najiyah, Faradiba Febriana dan saya sendiri Nur Syadiah ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menjaga Lidah guna memenuhi tugas dari Bapak Haji Muhammad Syamsuddin Nur MA di mata kuliah Pendidikan Akhlak. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni mengenai menjaga lidah. Lidah adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Lidah atau mulut menjadi aspek penting dalam berkomunikasi antar sesama manusia. Lidah juga dapat mempesona masyarakat, dan lidah juga bisa membuat orang sedih dan senang, dan itu tergantung kepada kata-kata yang keluar darinya. Namun dari keindahan itu, lidah menjadi aspek yang membuat seseorang durhaka kepada Sang Penciptanya. Fitnah lidah dapat menimbulkan banyak bencana, menjadi salah satu perusak di muka bumi. Lidah mengubah perkataan benar menjadi salah, dan juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia, perkataan atau ucapan yang baik dan buruk. Dalam Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu malaikat raqib dan atid. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Imam Syafi'i menjelaskan, jika seseorang ingin berkata-kata, maka hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan kata-katanya tidak akan membawa mudarat, maka dipersilahkan untuk berbicara. Akan tetapi, jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudarat atau ragu apakah membawa mudarat atau tidak, maka hendaknya tidak usah bicara. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah disebutkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena pada dasarnya salamatul insani fi hibzil lisani, keselamatan seseorang tergantung pada kemampuannya menjaga lidah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun bencana lidah antara lain yaitu yang pertama, berbicara yang tidak berguna dan senda gurau. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak perlu dan tidak berguna dan berlebih-lebihan. Yang kedua, berbicara dalam hal kemaksiatan, perkataan keji, dan caci maki. Hal ini adalah perbuatan tercela dan dilarang agama. Sumber utamanya ialah sifat keji dan jahat. Yang ketiga, berbantah-bantahan. Tidak boleh berbantah-bantahan jika ada tujuannya untuk saling menjatuhkan dan mempermalukan, itu dilarang agama. Yang keempat, banyak bicara akan menimbulkan permusuhan antar kelompok dan golongan. Yang kelima, berdusta dalam ucapan dan sumpah. Sesungguhnya orang yang berdusta itu bersama dengan orang yang zalim dan keduanya masuk neraka. Yang terakhir, menggunjing. Yang dimaksud menggunjing itu membicarakan orang lain yang tidak disukai dan yang diumpat itu mendengarnya. Adapun adab menjaga lidah, yang pertama yaitu berbicara yang baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Yang kedua, tidak ghibah. Tidak hanya orang awam yang ahli agama sekalipun dapat masuk neraka, karena ghibah ini adalah salah satu penambah dosa. Yang ketiga,
melihat wajah lawan bicara. Hal ini membuat seseorang merasa dihargai. Yang keempat, antusias. Yang kelima, tidak berdebat. Perdebatan yang biasa terjadi hendaknya dihindari. Bahkan, meskipun kita benar, kita sebaiknya mengalah agar tidak terjadi perdebatan yang panjang. Yang keenam, selalu jujur. Jujur adalah kunci bagi semua aspek kehidupan, meskipun berat melakukan hal ini. Tapi yakinlah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu berlimpah atas diri kita dan lisan kita yang selalu jujur. Adapun manfaat dari menjaga lidah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga. Semua keabadian akan kita nikmati dalam kebahagiaan dan kenikmatan yang tak terkira lagi. Dan bagi seorang soleh yang mampu menjaga lisannya untuk selalu dipergunakan untuk menyampaikan kebaikan. Yang kedua, terhindar dari api neraka. Allah telah menciptakan neraka sebagai balasan bagi mereka yang suka berbuat keburukan dan kerusakan selama hidupnya di dunia, termasuk berkata kufur tentang Allah atau kepada Allah. Yang ketiga, menunjukkan kemuliaan. Apa yang kita ucapkan bisa mencerminkan kepribadian kita. Dari situlah orang akan menilai kemuliaan diri kita atau keburukan diri kita. Yang selalu berkata buruk akan dipandang dan dicap sebagai seseorang yang buruk. Begitupun kemuliaan, baik dari pandangan manusia maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh darinya. Yang terakhir, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga lisan, selalu mengatakan kebaikan, akan membuat kita tenang karena merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan yang tidak bermanfaat baginya. Khairul khilali hibzul lisani. Artinya, sebaik-baik perangai adalah menjaga lisan. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.